Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan semua, saya sedikit ingin sharing di mana pada beberapa hari lalu, tepatnya seminggu lalu kita proses ya pendaftaran haji di tahun ini, tahun 2023. Kita baru mendaftar haji. Ternyata prosesnya sebenarnya cukup mudah, cuman kita memang harus sempatkan waktu kita untuk bisa mendaftar, mulai dari permasalahan ke bank dan juga ke kantor Kementerian Agama. Pertama yang kita lakukan adalah mendatangi kantor bank syariah mana saja, dan kebetulan saya ke BSI ya, Bank Syariah Mandiri. Kemudian ketika kita ke Bank Syariah Mandiri, tentunya kalau belum mempunyai rekening, kita buka rekening. Nanti di sana akan dibantu oleh Bapak Satpamnya atau mungkin dari customer service-nya. Nah, kita akan buka tabungan haji. Kemudian jangan lupa pertama bawa KTP dan juga NPWP untuk mendaftar atau membuka rekening tabungan haji. Kemudian setelah kita mempersiapkan KTP dan NPWP, yang kedua adalah kita siapkan juga uang 25 juta, dan juga kebetulan disuruh lebih 100 ribu, jadi 25 juta 100 ribu. 25 juta ini untuk pendaftaran haji yang nantinya akan langsung di-storekan dari Bank Syariah Mandirinya, akan di-storekan ke bank atau ke tabungan haji ya. Kalau di sini ya, jadi saldo kita nanti akan berkurang ya, atau 25 juta ini sudah langsung atau debit kalau tidak salah ya. Yang kedua, nanti ada 10.000 untuk material elektronik. Jadi sisanya harusnya saldo kita tinggal 90.000 untuk biar tetap ada saldo di rekening bank syariah kita. Baik. Nah, setelah kita mendapatkan atau membuka rekening tabungan bank syariah seperti ini, tabungan haji, nanti kita akan dibantu oleh CS, customer service-nya dari pihak bank, atau mungkin kita juga bisa memasukkan sendiri untuk mendaftarkan mendaftarkan online haji. Kalau kita agak kesusahan, kita bisa langsung minta tolong sama bagian customer service-nya, nanti akan dibantu. Nah, kemudian kita di situ akan mendapatkan validasi dari pihak bank menyatakan bahwa kita ini sudah menabung tabungan buka tabungan haji dan sudah divalidasi oleh bank, akan mendapatkan email dari bank tersebut. Kita akan mendapatkan email yang di dalamnya ada dua file, yaitu pertama surat validasi dari bank, yaitu setoran awal BP ya, BP kurang lebih seperti inilah, nanti akan diinikan dari banknya ya. Kemudian ada juga surat
kuasa ya, kuasa keterangannya gitu, surat kuasa atau wakalah seperti ini ya kurang lebih ya, surat kuasa atau wakalah. Tapi nanti ternyata surat ini ketika ke Kemenak, surat wakalah ini sudah tidak diperlukan lagi katanya. Jadi kita cukup ada membawa tadi yang surat validasi dari bank. Nah, kita akan mendapatkan email dari bank syariah atau bank BSI. Kebetulan kita pakai bank BSI, jadi kita mendapatkan surat validasi tadi dan juga surat kuasa. Nah, setelah kita mendapatkan kedua atau email ya, yang email kalau kita berbentuknya email waktu itu, nanti kita print sendiri email dari BSI. Nanti kita mempersiapkan syarat-syarat untuk bisa mendaftar. Syarat-syaratnya apa aja? Ini saya mendapatkan kertas seperti ini. Jadi yang perlu kita bawa ke kantor Kemenak. Jadi setelah dari bank kita sudah membuka rekening, maka kita membawa berkas-berkas ke kantor Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor porsi haji. Jadi ketika kita di bank itu kita belum mendapatkan nomor porsi haji sampai kita ke kantor Kemenak. Nah, ini yang dibawa pertama KTP asli dan fotokopi 5 lembar, buku asli dan fotokopi cover ya, buku tabungan dan saldo rekening 2 lembar yang tadi kita dapat dari bank ini, bank BSI. Nah, dalamnya juga kita copy juga. Kemudian KK asli dan fotokopi 2 lembar. Kemudian ada juga fotokopi 2 lembar ya, dan asli juga. Ini bisa akte nikah atau akte kelahiran atau juga ijazah, mungkin salah satunya. Mungkin kemarin kita pakai akte ijazah kalau nggak salah kita bawa. Tapi kita persiapkan tiga-tiganya kita bawa. Kemudian untuk pas foto kita tidak perlu bawa, nanti di sananya saja di kantor Kemenak nanti kita akan difoto. Kemudian map diamond, kita sebenarnya sudah mempersiapkan map diamond 2 lembar nih yang hijau. Akan tetapi ternyata pas sampai sana tidak dipakai karena langsung diganti dengan map yang di sana ya, di kantor Kemenaknya, di Kemenak Jakarta Selatan kebetulan kita. Kemudian print data haji yang diterima di email tadi, yang setelah kita daftarkan di bank tadi, kita mendapatkan email, kemudian kita print dan kita bawa. Yang terpenting surat validasi dari bank tadi kalau kita sudah ada membuka rekening tabungan yang sudah 25 juta lebih tadi. Baik, setelah kita ke kantor Kemenak, sampai ke kantor Kemenak langsung kita ke bagian ini ya, pelayanan itu. Dan ternyata prosesnya juga nggak lama, sebentar. Kita masuk, kita mendapatkan nomor antrian, tapi kebetulan waktu itu sedang kosong, jadi langsung menyerahkan berkasnya sudah dicek komplit dan seterusnya. Kemudian kita diminta untuk foto dan pengecekan ulang data-data yang sudah masuk, apakah valid, benar atau fix atau salah. Setelah kita sudah semua foto dan sebagainya, nanti kita menunggu beberapa menit saja, kemudian dipanggil lagi untuk menyelesaikan atau mendapatkan porsi haji. Ya, kita mendapatkan nomor porsi haji. Nah, dari keterangan Kemenak, dari Kementerian Agama, bahwa kita estimasi keberangkatan ketika kita mendaftarkan di awal Januari seperti ini, awal tahun seperti ini, estimasinya katanya 26 tahun lagi. Jadi kita bisa hitung ya, perkiraan berangkat berarti tahun 2048 mungkin kita baru bisa berangkat. Wallahu alam ya, tapi kita yang penting sudah menjalankan proses. Selanjutnya kita menunggu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya, kita berdoa semoga kita dipermudah segala urusannya, cukup umurnya dan seterusnya. Nah, kebetulan nih
setelah kita mendapatkan nomor porsi, keterangan dari Kemenak, kita harus ngecek. Tapi tidak bisa langsung kita tahu kapan keberangkatan kita. Jadi kita suruh berdownload aplikasi yaitu Haji Pintar. Ini kebetulan kita sudah download Haji Pintar. Nah, kita nanti masukkan nomor porsi kita dan kita nanti akan mengetahui keterangan. Coba nanti saya cek dulu apakah sudah masuk atau belum, karena dari Kemenak kita akan masuk mendapatkan jadwal keberangkatan itu setelah 1 minggu atau 2 minggu setelah pendaftaran ya. Kalau saya ini terhitung baru 1 minggu yang lalu berarti. Jadi apakah porsi ini sudah masuk atau belum, saya belum tahu nih. Coba saya masukkan dulu estimasi keberangkatan. Saya masukkan dulu ya nomor porsi yang saya sudah dapat. Apakah tahun 2048 atau semoga bisa maju lagi atau lebih mundur, saya nggak tahu. Saya coba masukkan dulu nomornya 09. Wow, ternyata ketika saya masukkan ini hajinya, ternyata bisa dilihat tahun 1499 2078 berarti bukan 26 tahun. Berarti berapa tahun? Berarti 78 56 tahun saudara. Kawan-kawan, ternyata 56 tahun. Ini saya juga kaget. 56 tahun yang akan datang. Wow, alam. Memang ini saya baru ngecek dan dapat ternyata nomor porsi yang saya masukkan dengan nama yang betul saya ternyata mendapatkan panggilan estimasi keberangkatannya ternyata tahun 2078, sekitar 56 tahun yang akan datang. 56 tahun ya, benar ya? Iya, 56 tahun. Sekarang 2023. 56 tahun. Ini benar apa salah ini? Saya nggak tahu nih. Tapi yang jelas kalau kita lihat benar itu estimasi keberangkatannya 2078 Masehi atau 1499. Masya Allah. Ini saya baru lihat dan saya agak kaget juga kalau sampai 56 tahun yang akan datang. Wow. Memang niat haji ini masih agak shock juga ini, 56 tahun lagi. Memang niat haji ini harus sangat kuat ya memang teman-teman. Uang 25 juta bukan angka kecil ya bagi kita atau bagi sebagian besar dari kita. Kalaupun ada uang segitu kadang buat keperluan yang lain-lain. Yang kedua, ketika kita mau berangkat misalkan mau jalan mendapatkan misalkan jadwal tahun ini dan seterusnya, kan kita harus melengkapi uang lagi. Misalkan disusulkan tahun ini 69 juta atau berapa, berarti kan 25 masih ada beberapa 44 juta lagi. Itu enggak kecil juga. Kita nggak tahu nanti tahun 2000 sekian yang jadwal kita berangkat berapa juta. Yang ketiga, mungkin kita kalau niatnya nggak kuat juga agak malas. Kenapa malas? Karena tadi waktu tunggunya yang sangat lama. Kadang membuat kita malas dan kita berpikir apakah kita nanti masih ada umur atau enggak dan seterusnya. Itu yang yang membuat kita nanti tidak kuat untuk niat untuk berhaji tadi. Ini saya baru lihat juga ternyata sangat jauh sekali ya di Jakarta Selatan. Akhirnya ya semoga lah kita yang sudah mendaftar atau yang
baru niat mau mendaftar, atau yang belum mendaftar, atau yang mungkin belum ada niat juga, semoga semuanya bisa dipermudah dalam menjalankan rukun Islam yang kelima ini ya. Terutama bagi teman-teman yang sudah mendaftar supaya disegerakan, yang belum juga diniatkan, dan yang belum mendaftar juga semoga ada niat untuk mendaftar. Wallahu alam bisawab, nanti apakah kita akan berangkat atau enggak, tapi yang jelas langkah pertama kita sudah jalankan. Selanjutnya manis tatoa ya, siapa yang mampu, dalam artian tidak hanya uang tetapi juga hal-hal yang lainnya. Demikian yang dapat saya share ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.